Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Arif Rudin, and today we are going to learn about our new metro, and it is about a review text. Here we are going to learn about the definition, purpose, generic structure, and also the language feature of review text. And this explanation will be conveyed by myself, Nur Arif Rudin. And don't forget to subscribe my channel. Langsung saja ya. Oke, have you ever seen this picture before? Kalian kalau melihat gambar ini pasti tidak asing ya, karena memang dia biasa muncul di TV dan kerjanya adalah mereview makanan ya. Oke, kita masuk ke gambar yang kedua. Nah, ini juga pasti kalian tidak asing lagi karena dia sudah sangat terkenal, karena dia biasa membahas tentang dunia gadget. Nah, pernahkah kalian juga melihat blog seperti ini yang isinya adalah mereview buku? Atau kalian juga pernah mencari alamat, kemudian di situ muncul tanda bintang? Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh review yang biasa kita lihat di dunia digital. Nah, sekarang kita akan concern pada review yang dalam bentuk written atau review text. Nah, tapi sebelumnya, apa sih review itu? Review itu secara gamblang bisa diartikan ulasan atau bisa juga diartikan penilaian. Nah, dengan kata lain kita bisa mengartikan review text itu sebagai sebuah teks yang menjelaskan tentang evaluasi. Nah, ini dia definisinya ya. Definition of review text is an evaluation of a publication such as a movie, video game, musical composition, book, a piece of hardware like a car, home appliance, or computer, or an event or performance such as live music, concert, a play, kemudian musical, theater, show, or dance show. Nah, jadi definisinya seperti yang saya bilang tadi, review text itu intinya adalah evaluation atau ulasan, atau bisa juga diartikan penilaian. Nah, apa sih yang diulas dan apa yang dinilai? Nah, ini yang pertama adalah publication, sesuatu yang dipublish. Seperti ada movie, kemudian video game, kemudian musical composition, atau biasa juga yang kita temui adalah review tentang sebuah buku. Nah, selain publication ada juga a piece of hardware yang kedua ya. Seperti like a car, mobil itu bisa direview juga, home appliance juga bisa direview, bahkan komputer juga banyak ya bisa direview. Dan selain dua hal tadi, yang bisa direview juga adalah an events or performance, seperti live music concert itu bisa kita review juga, kemudian a play, musical, theater, show, or dance show juga bisa kita review. Jadi banyak hal ya. Oke, selanjutnya tujuan atau the purpose of review text adalah to critique, mengkritisi, mengulas, menilai. Sekali lagi, menilai apa saja? The events or arts works ya, sebuah kejadian atau hasil karya seseorang. For the reader or listener, seperti apa sih? Movies, kemudian shows, book, and others. Sekali lagi, yang dimaksud dengan others itu banyak ya, ada tiga hal: publication, piece hardware, atau event or performance. Nah, sekarang generic structure of review text itu ada introduction, kemudian evaluation, ada interpretation, sama satu lagi summary. Nah, supaya lebih jelas nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk slide selanjutnya, di sini kita punya language feature yang biasa muncul ya dalam text review. Ada simple present tense dan juga using of adjective ya. Oke, supaya lebih mudah kita masuk dan saya mau show kepada kalian semua salah satu contoh review text. Oke, sekarang kita punya contoh text review. Kita langsung coba baca aja ya. Judulnya PlayStation PS5. The latest game console from Sony PlayStation 5 PS5, which will be released to the public starting November 12, 2020 in several countries, has made many gamers more curious about this product. Several international media have reviewed this game console. The Verge and TechRadar discussed the performance of the PS5 to run various games released at the time of its release. Both sides are commenting that the PS5 has an extra speeding SSD. However, according to the author, the shape of this console is too big when compared to the previous version, namely PS4. Moreover, the noise level is almost non-existent, then this makes it comfortable when playing. The way to operate this console is very similar to the previous console, and this will not make gamers easy to adapt. The stick is very responsive, adding to the plus point of this console. There is a price. This term is very suitable for this console. If you are a console game lover, then PS5 is the right choice for you. Kita masuk ke pembahasan generic structure-nya ya.
Jadi di dalam teks review itu, sebagaimana telah disebutkan tadi, ada 1, 2, 3, 4 bagian. Yang pertama adalah introduction. Nah, introduction itu memberikan gambaran umum mengenai sebuah karya atau benda yang akan direview. Biasanya menyebutkan nama karya atau benda, kegunaan karya atau benda. Nah, contoh di paragraf pertama itu langsung disajikan tentang karya akan direview, yaitu tentang Sony PlayStation 5. Sesuai juga dengan judulnya. Jadi ini sudah masuk ke introduction. Oke, selanjutnya bagian yang kedua adalah evaluation. Nah, evaluation itu biasanya menyampaikan mengenai baik atau tidaknya karya atau benda yang sedang kita review. Nah, di dalam contoh teks di sini kita bisa melihat bahwasannya ada beberapa media yang sudah mereview di sini ya. Ada The First and Tech Radar discuss the performance of the PS5 to run. Nah, both itu siapa? The First and Tech Radar ya. Dan keduanya ini mencantumkan commenting, dua-duanya itu secara kompak memberikan komentar bahwasanya PS5 itu punya speed yang sangat luar biasa, dan ini bisa sesuai dengan penjelasannya menyampaikan mengenai baik atau tidaknya sebuah karya. Tapi yang perlu dicatat adalah ini bukan dari sudut pandang penulis ya, sekali lagi bukan dari sudut pandang penulis. Nah, kapan munculnya sudut pandang penulis? Di bagian yang ketiga, yaitu interpretation. Apa sih? Evaluation terhadap karya atau benda dari sudut penulis, bisa juga dibandingkan dengan karya atau benda yang serupa. Nah, di sini juga penulis bisa memberikan nilai terhadap karya atau benda tersebut. Nah, jadi di bagian atau di paragraf ketiga ini penulis baru bisa menyampaikan penilaiannya. Sekali lagi, penulis bisa menyampaikan penilaiannya, bukan di bagian evaluation tapi di bagian interpretation. Contohnya, nah di sini ada however according to the author, berdasarkan atau menurut penulis, it's too big when compared to the previous version. Nah, ini sekalian membandingkan juga dengan benda atau karya yang sama sebelumnya. Ini kan bandingkan antara PS4 dengan PS5. Tapi di sini kita juga memberikan penilaian ya. Contohnya, the noise level is almost not existent. Hampir tidak muncul ya kebisingannya. Kemudian, the stick is very responsive. Sticknya itu sangat ajib, sangat enak. Nah, bagian yang terakhir adalah summary. Summary itu memberikan kesimpulan tentang karya atau benda yang sudah kita review. Atau dengan kata lain kesimpulan ya. Nah, di sini contohnya sudah sangat jelas. Di bagian akhir atau kalimat akhir adalah, if you are a console game lover, then PS5 is the right choice for you. Ini kesimpulannya. Di PS5 itu sangat direkomendasikan untuk kalian, wahai para gamers. Nah, sekarang kita masuk ke language feature atau unsur kebahasaan yang muncul di text review ini. Ada dua ya. Yang pertama adalah simple present tense. Seperti biasa, saya highlight menggunakan warna hijau. Kita punya are, ada is lagi, kemudian ada makes, kemudian ada is lagi, kemudian kita punya is lagi ya. Dan di paragraf terakhir juga kita punya is. Nah, ini penggunaan simple present tense. Nanti akan dijabarkan di video selanjutnya ya. Kemudian bagian kedua atau unsur kebahasaan kedua yang biasa muncul di text review adalah using of adjective atau kata sifat ya. Nah, penggunaan kata sifat ini biasanya atau bisa kita temukan sini ada kata curious, kemudian comfortable, kemudian ada kata dizzy juga di situ. Ya, ini adalah contoh-contoh kata sifat yang muncul di text review. Nah, dengan kata lain, review text intinya adalah menceritakan tentang bagaimana seseorang itu mengevaluasi sebuah karya. Bagian-bagiannya ada introduction, ada evaluation, kemudian ada interpretation, dan summary. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Hopefully it will be useful for you. Thank you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.